Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Pak Afif dan teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan video kelompok 4 yang kali ini kita akan membahas tentang masalah penilaian kinerja, di mana perlu adanya pergantian atau shifting dari manajemen kinerja tradisional menuju manajemen kinerja keberlanjutan. Diskusi hari ini kita akan mulai dari satu studi kasus yang sering terjadi di banyak organisasi, termasuk di Indonesia, yaitu adanya ketidakpuasan karyawan terhadap penilaian kinerja yang masih dinilai subjektif. Yang dimana sistem yang masih umum digunakan saat ini adalah penilaian tahunan atau evaluasi tahunan, serta sifatnya itu top-down, searah, dan berfokus pada masa lalu. Sehingga karyawan juga merasa hasil kerjanya tidak sepenuhnya tercermin secara adil. Sehingga menurut saya, kondisi ini sering menimbulkan jarak antara karyawan dan manajemen, bahkan memicu konflik internal. Dan jika tidak ditekan, maka akan berdampak pada suksesi proyek yang dipegang perusahaan tentunya. Fenomena ini juga bukan hanya pengalaman internal ya, tapi juga terlihat dalam praktik HR secara global. Nah, berdasarkan pantauan HRM sendiri dalam manajemen Departemen HRD beberapa periode ini bagaimana? Karena masalah ini juga merupakan urgensi utama kita demi keberlangsungan proyek 101 perusahaan. Jika sampai akhir tahun tingkat turnover masih stagnan, maka resiko penundaan proyek akan meningkat 20%. Silakan. Nah, Vena ini memang banyak, ya terima kasih kesempatannya Vincent. Memang saya ingin menjelaskan terkait tanggapan saya. Vena ini memang banyak banget nih dibahas. Salah satunya tuh dibahas oleh Deloitte sekitar tahun 2017. Itu judulnya tuh Revamping, Revamping Performance Management yang menyebutkan kalau lebih dari 70% perusahaan itu menilai sistem performance appraisal tradisional itu nggak efektif lagi. Kenapa? Itu karena sistemnya itu terlalu lambat, terus juga cenderung bias dan nggak cukup membantu karyawan itu untuk berkembang. Sehingga kondisi itu bisa mendorong perusahaan atau organisasi itu mulai beralih ke continuous performance management yang menekankan komunikasi atau dialog berkelanjutan dan pengembangan yang bukan hanya sekedar penilaian kinerja di akhir periode atau di akhir tahun saja. Tuh. Baik dipahami. Berarti jika ditinjau dari pemahaman HRM sendiri, pergeseran ini bukan hanya tren saat ini ya, tetapi juga merupakan respons terhadap kegagalan sistem tradisional yang lama. Nah, jika dilihat dari pengalaman kerja sehari-hari, bagaimana dampaknya bisa dirasakan langsung oleh karyawan? Karena menurut pengalaman saya, selama ini saya melihat praktik penilaian vertikal ini tidak memberikan dampak yang signifikan, sehingga perlu kita shift ke manajemen keberlanjutan dengan sistem yang lebih adil, objektif, dan detail oriented tentunya, agar baik pekerja maupun manajemen atas memiliki hak yang sepantasnya didapatkan semua pihak. Dari Aisyah sendiri bagaimana? Oke, kalau menurut saya sendiri, yang terjadi itu penilaian baru dibahas saat akhir tahun, yang dimana kontribusinya tuh udah dilakuin sebelumnya nggak lagi diomongin. Nah, sementara satu kesalahan kita terakhir di akhir tahun itu justru sangat menentukan hasil penilaian akhir kita rasanya. Kalau menurut pendapat saya, dari sisi atasan, penilaian tahunan juga menyulitkan. Sulit menilai kinerja satu tahun penuh tanpa catatan berkala, sehingga penilaian akhirnya memang lebih banyak berdasarkan ingatan dan kesan. Sebagai line manager, kondisi ini sering jadi dilema karena kami dituntut objektif, tapi sistemnya belum sepenuhnya mendukung objektivitas itu. Kalau menurut pandangan Aisyah gimana? Nah, kalau menurut saya, disitulah rasa nggak adil itu muncul, karena penilaian terasa subjektif. Jadi karyawan mempertanyakan apakah usaha mereka tuh benar-benar dihargain atau enggak. Nah, ketika penilaian bergantung pada kesan, karyawan jadi ngerasa, wah, usaha mereka tuh bukan dinilai dari kinerjanya, tapi dari hubungan dengan atasannya. Oke, baik. Terima kasih atas masukan dan reportnya. Berarti dari sini bisa kita simpulkan ya bahwa masalah utama yang perlu kita escalate itu tidak hanya soal dinilai atau tidak, tetapi juga dasar dari penilaian sistem penilaian tersebut itu
perlu dibuat balance, perlu dibuat adil gitu. Karena jika kalau kondisi ini dibiarkan, maka dampaknya kepada sistem benefit dan kompensasi juga tidak adil. Betul ya? Nah, jika dari HRM sendiri fokus area dengan dampak terbesar terhadap motivasi kerja bagaimana? Karena muara dari case ini menurut saya berakhir di dua pilihan. Yang pertama, kinerja jadi kurang maksimal, atau pilihan kedua, resign. Dari HR manager sendiri bagaimana? Maaf, boleh tolong di unmute dulu. HRM. Nah, atas masalahnya. Nah, kalau menurut saya sendiri itu kan dampaknya itu bisa serius banget ya, karena kan masalahnya atau bottlenecknya itu kan ada di karyawan. Karena karyawan tuh ngerasa nggak sebanding nih dengan usaha yang dikeluarkan dan hasilnya gitu, yang sehingga bisa memicu demotivasi karyawan dan juga kepercayaan pada sistem. Yang mana hal ini juga bisa ngebuat banyak organisasi atau perusahaan itu mulai ninggalin nih penilaian kerja yang sifatnya menghakimi dan mulai beralih ke pendekatan yang lebih berkelanjutan. Karena itu penilaian kinerjanya itu diarahkan untuk menjadi proses yang berkelanjutan dengan umpan balik rutin dan komunikasi dua arah antara karyawan dan atasan. Nah, mungkin dari karyawan-karyawan di sini ada yang ingin menanggapi soal opini saya. Saya izin menyampaikan pandangan dari pengalaman kerja yang selama ini banyak dirasakan karyawan. Nah, kalau dilihat dari pengalaman kerja, saya setuju dengan poin yang disampaikan, yaitu pendekatan penilaian kerja yang berkelanjutan itu memang terasa lebih relevan bagi karyawan saat ini, khususnya generasi muda, salah satunya itu saya sendiri. Nah, karena saat target sudah dibahas dan disepakati sejak awal, karyawan itu jadi memiliki gambaran dan arah yang jelas tentang apa yang harus dicapai atau yang diharapkan, sehingga fokus kerjanya itu menjadi lebih terarah. Nah, selain itu, adanya evaluasi dan umpan balik secara berkala juga sangat membantu. Jadi karyawan itu gak hanya menunggu hasil di akhir periode, tapi bisa lebih tahu dengan cepat apa yang sudah berjalan dengan baik, atau apa yang sudah berjalan dengan sesuai, atau bagaimana yang masih perlu diperbaiki, seperti itu. Nah, dengan proses yang seperti ini, saya rasa penilaian kinerja itu akan terasa lebih sebagai proses pendampingan, bukan hanya sekedar penilaian angka saja, sehingga karyawan jadi lebih terdorong untuk berkembang dan berkontribusi secara konsisten. Seperti itu sih kalau dari pandangan saya. Saya setuju dengan pendapat Kalva dan Adel. Dari sisi atasan, pendekatan berkelanjutan membantu menyamakan ekspektasi sejak awal. Diskusi dan umpan balik yang dilakukan secara rutin membuat kinerja karyawan dapat dipantau secara bertahap, bukan dinilai secara mendadak. Dengan begitu, koreksi dapat dilakukan lebih cepat dan penilaian menjadi lebih objektif serta dapat dipertanggungjawabkan. Baik. Nah, terima kasih untuk report dan masukannya dari Adel dan Ardan sendiri. Dari sini dapat kita ketahui juga ya, berarti perubahan sistem ini tuh sebenarnya dapat berpotensi menguntungkan kedua pihak, baik karyawan maupun manajemen. Nah, jika kita sepakat bahwa masalah utama pada objektivitas dan relevansi penilaian, kita masuk, kita fokus ke solusi terlebih dahulu. Nah, untuk solusinya, di sini saya coba taruhkan dua pendekatan yang sering digunakan, yaitu manajemen by objectives dan 360 degree feedback. Kita mulai dari MBO dulu. Nah, menurut HR sendiri ini dalam kondisi seperti apa sih metode MBO ini tuh paling tepat digunakan gitu? Karena sebagai praktisi HR tentunya saya melihat bahwa pemilihan metode penilaian kinerja itu tidak hanya fokus pada apa yang lebih baik ya, tetapi juga apa yang sebenarnya fit gitu dengan budaya dan model bisnis perusahaan. Saya rasa MBO juga efektif digunakan pada perusahaan yang memiliki budaya result oriented, sehingga ketika perusahaan butuh memastikan bahwa setiap departemen hingga pekerja yang memang bergerak di tujuan yang sama, mengerjakan proyek yang sama dengan visi yang sama, maka MBO ini juga membantu memfasilitasi cascading goals dari level manajemen atas, dari CEO hingga staf operasionalnya juga untuk peran-peran seperti sales, produksi, atau bahkan manajemen proyek yang di mana keberhasilannya juga turut mendorong
otonomi karyawan gitu ya. Karena MBO ini efektif jika perusahaan ingin membangun budaya yang mandiri karena fokusnya bukan hanya hasil atau apapun yang dicapai perusahaan juga, tetapi bagaimana cara mencapai hasil tersebut yang kemudian dicapai dengan memberikan eh, karyawan gitu ya, pekerja-pekerja dalam perusahaan ruang untuk menentukan cara kerja mereka masing-masing gitu, sehingga pekerjaan dan kinerja pun jadi lebih maksimal. Oke, boleh dari HRM sendiri bagaimana? Yes, sorry. Halo, suara gue masuk ya? Masuk. Oh. Baik, silakan di segmen kelima dilanjutkan. Tunggu, HRM bukannya mau, oh, nggak ada stasiun ini. Hmm, oke, sorry. Ya, sorry dong. Nah, MBO ini menurut saya tuh paling efektif ketika organisasi itu cuma butuh kejelasan target dan akuntabilitas ya. Karena target ini bisa disepakati sejak awal itu antara karyawan dan atasan. Yang mana standar penilaiannya itu bisa jelas dan nggak muncul tiba-tiba nih di akhir periode atau di akhir tahun penilaian kinerja gitu. Jadi menurut kamu gimana, Vincent? Berarti karena paling efektif ini eh, berarti maksudnya sejak awal karyawan udah tahu gitu ya apa yang menjadi ukuran kinerja, ukuran pekerjaannya gitu. Jadi bukan hanya menerima hasil penilaian dari atasan. Betul begitu? Oke. Baik, kalau dari Adel sendiri bagaimana? Izin menambahkan pendapat, saya setuju banget dengan Vincent. Jadi kejelasan target lewat MBO itu memang membantu karyawan untuk fokus bekerja. Setidaknya ya karyawan itu tahu apa yang harus dicapai dan bagaimana kinerjanya itu akan dilihat. Namun dalam praktiknya, kalau penilaian hanya berfokus pada pencapaian target, jujur menurut saya itu ada beberapa hal yang sering nggak terlalu terlihat seperti kerjasama dalam tim, cara berkomunikasi, atau kontribusi kecil yang mendukung pekerjaan yang lainnya. Padahal aspek-aspek tersebutlah yang sangat berpengaruh dalam pekerjaan sehari-hari, terutama di lingkungan kerja yang kolaboratif. Karena itu, menurut saya MBO ini itu masih perlu dilengkapi dengan hal yang lain supaya penilaian itu tidak hanya soal hasil, tapi juga cara kerjanya, seperti itu. Alfa boleh tolong on mic? Masih belum terdengar. Oke, maaf. Nah, bener banget nih. Itulah sebabnya MBO ini tuh nggak bisa berdiri sendiri nih. Seperti yang kita lihat kan bottleneck masalah ini tuh cuma bottleneck ini tuh ada di atasan yang doang ya yang nilai. Sehingga buat ngelengkapin MBO ini kita perlu gunain 360 degree feedback ya. Dimana penilaian ini tuh nggak cuma dari atasan nih, tapi juga dari rekan kerja, bawahan, atau bahkan pihak lain nih yang kerja langsung sama karyawannya. Jadi perspektifnya jadi luas banget dan nggak cuma satu sisi doang. Nah, menurut dari hal ini, cover point-nya itu bisa berarti tentang kombinasi MBA sama feedback 360 degree feedback yang harus disesuaikan gitu sih. Mungkin dari yang lain ada tanggapan? Saya setuju dengan MBO, arah kerja menjadi lebih struktur karena karyawan mengetahui sejak awal apa yang harus dicapai. Bagi atasan, metode ini membantu melakukan evaluasi secara lebih objektif karena penilaian didasarkan pada target yang telah disepakati bersama. Namun dalam praktiknya, pencapaian target saja belum sepenuhnya kinerja karyawan. Menurut pandangan Hmm, Aisyah, gimana? saya juga setuju karena
itu ngebuat hasil penilaian terasa lebih adil. Nah, penilaian itu nggak hanya mencerminkan satu sudut pandang aja, tapi juga kondisi kerja yang benar-benar terjadi sehari-hari. Baik, jika memang kita semua sudah satu pemahaman dan sudah setuju semua, kita tutup untuk kasus ini. Berarti dari diskusi ini juga dapat disimpulkan ya bahwa kegagalan dari penilaian kinerja itu tidak hanya disebabkan oleh karyawan ataupun atasan yang menilai, tetapi juga memang dari sistemnya yang tidak adaptif dan kurang objektif, terutama untuk organisasi saat ini ya. Sehingga pergeseran menuju continuous performance management juga dengan sistem manajemen keberlanjutan ini tentu akan menjadi solusi yang lebih relevan bagi perusahaan saat ini. Baik, berarti artinya solusi utamanya tidak hanya memilih MBO atau 360 degree feedback aja ya, tetapi juga bagaimana perusahaan saat ini juga perlu bisa menyesuaikan dan beradaptasi gitu dengan cara mengkombinasikan kedua metode ini agar penilaian baik dari HRD, dari atasan, rekan kerja bahkan dari diri sendiri juga bisa disesuaikan dan hasilnya objektif, relevan dan dapat diterima oleh setiap pihak. Baik, terima kasih untuk waktu dan masukannya. Eh, kita tutup diskusi kita hari ini. Wassalamualaikum.